Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Wali Murid kelas 3 beserta anak-anakku kelas 3 yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu dalam lindungan Allah. Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Mohon pendampingannya putra-putrinya belajar dari rumah. Anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus berdoa terlebih dahulu supaya apa? Supaya sama Allah selalu dimudahkan dalam memahami materi pembelajarannya. Anak-anak, kalian harus selalu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dan selalu berdoa kepada Allah. Anak-anak, meskipun kondisi seperti ini, kalian tetap semangat belajar dan berkarya dari rumah. Ayo, hari ini pembelajarannya tematik, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi, pembelajaran yang kedua. Ya, ayo simak baik-baik. Selesai senam, Siti dan teman-teman kembali ke kelas. Mereka segera minum dan istirahat sejenak. Tidak lama kemudian, Siti dan teman-teman sudah segar kembali. Pak Guru mengajak mereka bermain menyusun huruf. Huruf disusun membentuk kata, ya. Kosakatanya berhubungan dengan sumber energi. Pembelajaran kemarin Bu Titi sudah menjelaskan ya sumber energi ya. Kalian masih ingat tentang pembelajaran kemarin? Nah, ini masih berhubungan anak-anak. Jadi, ini ada susun ya, huruf disusun bentuk kata. Apa ya yang disusun? Nah, setelah kata terbentuk, mereka pun membuat kalimat. Dan jadi, yang pertama ini kalian menyusun huruf-huruf. Ini masih acak ya anak-anak. Ini masih acak hurufnya, lalu disusun. Oh, ternyata ini matahari, ya. Lalu masih berhubungan dengan pembelajaran kemarin tentang matahari, energi, cahaya, fotosintesis, ya. Kalian masih ingat, ya? Sumber panas, ya. Nah, kemarin sudah Bu Titi jelaskan bahwa matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi, ya. Lalu proses fotosintesisnya, lalu bisa dimanfaatkan dengan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, mataharinya, ya. Nah, ini berhubungan juga anak-anak. Jadi, pembelajarannya tematik, pembelajaran 1, 2, 3 itu ada kaitannya, ada hubungannya ya. Nah, ini susun huruf. Nah, yang pertama apa? Ada huruf H, A, M, I, T, R, A. Jadi, kalau disusun kalau H mitra enggak mungkin. Kalau tentang energi berarti ini tentang matahari. Kalau ini huruf G ya, E, N, R, I, E. Kalau disusun, kalau berhubungan dengan sumber energi, apa? Energi. Nah, mudah kan ya? Kalau ini huruf apa? C, Y, A, H, A. Berarti kalau disusun tentang sumber energi berarti cahaya ya. Kalau ini apa? F. Ayo kemarin apa ini tentang? T, O, huruf O, N, O, S, T, I, S, E, I apa? Berarti apa? Untuk pembuatan makanan pada tumbuhan kemarin apa? Fotosintesis ya, boleh dibantu. Lalu ini apa? Ada huruf S, A, P, N, A berarti panas ya. Kalau ini apa? Ada huruf E, S, U, B, M, R. Kalau disusun apa? Nah, sudah Bu Titi bantu 4. Nah, kalian nanti bisa nomor 5 kan bisa mengerjakan. Nah, setelah kalian menyusun kata tadi, buatlah kalimat dari setiap kata. Contohnya tadi matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Lalu apa ini? Cahaya, tentang cahaya. Apa? Cahaya adalah apa? Manusia memerlukan cahaya untuk apa? Bisa ya. Lalu apalagi kata tadi? Fotosintesis. Fotosintesis adalah pembuatan apa? Pada makanan, pada tumbuhan apa? Seperti itu. Mudah kan? Lalu Siti dan temannya setelah menyusun kata dan membuat kalimat, Pak Guru melanjutkan pelajaran. Pak Guru menjelaskan bahwa air juga sumber energi. Nah, ketika diminum, maka air akan memberi energi anak-anak. Jadi kalian walau haus minum air, sebaiknya minum air yang putih, air putih ya. Nah, maka air akan memberi energi.
tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Anak-anakku harus suka minum air putih ya. Dibiasakan untuk suka minum air putih ya, karena itu baik bagi kesehatan ya anak-anak. Tubuh kita anak-anak itu memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah juga ya. Tidak di semua tempat tersedia air bersih yang cukup anak-anak. Di daerah lain itu sangat sulit untuk mendapatkan air ya. Kalian kalau di rumahnya tersedia air yang berlimpah, gunakan yang baik secukupnya ya. Harus bersyukur pada Tuhan karena di daerah kalian untuk mendapatkan air bersih sangat mudah. Untuk daerah lain ada yang sulit anak-anak. Nah, di beberapa tempat orang bahkan harus membeli air anak ya untuk keperluan sehari-hari. Nah, karena itu kita wajib menghemat penggunaan air di rumah anak-anak. Matikan keran air sesudah digunakan. Seperti di rumah, di sekolahan, kalau kalian setelah mencuci tangan atau kalian setelah wudhu, ya, wudhu sholat duha, ya, sholat duhur itu, atau saat di kamar mandi ya, di toilet sekolah, kalian setelah menggunakan keran harus dimatikan juga ya. Nah, ini karena kita wajib menghemat penggunaan air baik di rumah maupun di sekolah ya. Matikan keran air sesudah digunakan ya. Kalau misalkan kerannya belum mengalir, airnya masih dihidupkan, ya kerannya dimatikan dulu, jangan lalu dihidupkan saat airnya sudah keluar. Nah, airnya keluar terbuang sia-sia ya, biasanya seperti itu. Tidak boleh ya. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting ya. Nah, airnya dibuat sirat-siratan seperti itu berarti menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting ya. Akhirnya membuang air, bajunya basah juga ya buat bermain itu. Nah, kalau minum air matang harus dihabiskan. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi ya. Nah, di beberapa tempat orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari ya. Karena itu kita wajib menghemat penggunaan energi di rumah. Nah, tentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Beri tanda centang huruf V untuk gambar yang tepat. Beri tanda silang X untuk gambar yang tidak tepat. Nah, contohnya ini minum air. Nah, lalu ini mematikan air, keran air. Ini kalau yang tepat yang tanda centang. Kalau yang silang untuk gambar yang tidak tepat. Ini buat menyiram tumbuhan. Ini disampar dengan ya, dibuang ya dengan sengaja lalu dibuat main. Apakah ini termasuk yang dicentang? Apa yang disilang? Nah, ini nanti kalian kerjakan ya anak-anak. Ini enggak usah digambar seperti pembelajaran kemarin. Kalau kemarin itu kan waktu yang lama dan waktu yang singkat. Kalau ini mana yang contoh kewajiban yang menghemat ya, untuk gambar yang tepat menghemat perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Kalau centang untuk gambar yang tepat, taruh silang untuk gambar yang tidak tepat. Tulis ini gambar minum air, ini mematikan keran. Itu saja, enggak diberi keterangan saja, enggak usah digambar ya. Nah, tugasnya untuk hari ini tadi menyusun huruf ya. Sudah Bu Titin bantu ya, menyusun huruf menjadi kata. Lalu ini kalian kerjakan perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Beri tanda centang untuk gambar yang tepat, beri tanda silang untuk gambar yang tidak tepat. Itu saja anak-anak kelas 3 pembelajaran tematik hari ini. Jika kalian kurang paham bisa bertanya pada grup WA atau langsung ke Bu Titin melalui WA-nya Bu Titin. Ya, Bu Titin akhiri cukup sekian. Tetap semangat, Bu Titin
Hari ini pembelajarannya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.